Bismillahirrahmanirrahim. Lapas ladang pahala sunnah. Kaum muslimin jamaah ladang pahala sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar atau yang sering kita baca, atau bahkan kita telah menghafalnya ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan ukuran kemuliaan, yang mana kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dengan ketakwaan, tapi dari jabatan, tapi dari kekayaan, tapi dari keturunan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang mulia bukanlah yang paling kaya, yang mulia bukanlah yang paling tinggi jabatannya, yang mulia bukanlah yang paling ningrat, namun yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita. Kaum muslimin jamaah lapas ladang pahala sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, bahwa ketakwaan bukan sekedar pengakuan. Ketakwaan bukan sekedar hanya mengklaim dengan mengatakan saya yang paling bertakwa, bukan. Tapi ketakwaan ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Seandainya seorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah orang yang bertakwa. Maka seandainya tidak ada, maka tidak. Ciri tersebut telah disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, amma ba'd fa inna li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha wa ya'rifuna min anfusihim. Sesungguhnya orang bertakwa itu punya ciri, punya tanda-tanda. Dengan tanda-tanda tersebut, ya, dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya, dan dia juga bisa menyadari, mengetahui apakah dia bertakwa apa tidak. Yang pertama kata beliau, min sabrin 'alal bala'i wa ridwan bil qada'i. Yang pertama adalah akan diketahui dari kesabaran dan keriduannya di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita bersabar atau bahkan kita ridho terhadap musibah tersebut, maka ini adalah ciri bahwa kita adalah orang bertakwa. Kemudian yang kedua kata beliau, wa syukrin na'ma'i, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Maka seandainya ada orang yang mendapatkan nikmat lalu dia menganggap remeh nikmat tersebut karena dia mengira nikmat itu adalah nikmat yang kecil, maka dia belum termasuk kategori yang bertakwa. Kemudian yang ketiga kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa dhullin li hukmil Qur'an, patuh merendah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Karena orang-orang yang beriman ketika bertemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sesuatu, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Dan ketika menemukan ayat Al-Quran yang melarang sesuatu, maka dia segera meninggalkan tanpa banyak bertanya dan beralasan. Jamaah kaum muslimin, jamaah lapas ladang pahala sunnah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita mengecek diri kita dengan 3 ciri tersebut. Apakah kita sudah bersabar ketika menghadapi ujian? Apakah kita sudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Dan apakah kita sudah patuh taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kita sudah mendapatkan ciri tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Seandainya belum, maka berupayalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa dengan memenuhi ciri-ciri tersebut. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.